Pernah nggak kamu merasa ada di hubungan yang bikin hati kamu capek? Kamu berusaha keras supaya hubungan tetap berjalan, tapi terasa cuma kamu seorang yang menahan semuanya. Dan kamu bertanya dalam hati, aku sayang dia, tapi kenapa aku nggak bahagia? Kalau kamu pernah merasakan itu, mungkin kamu sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat, atau yang biasa disebut toxic relationship. Di masa remaja, banyak hal terasa pertama kali, seperti pertama kali jatuh cinta, pertama kali merasa dicemburui, pertama kali punya seseorang yang tampak istimewa. Dan semua itu terasa indah, bahkan seperti dunia hanya milik berdua. Tapi, tanpa sadar, hubungan yang awalnya membuatmu berbunga-bunga bisa berubah menjadi sesuatu yang pelan-pelan menguras energi, menghilangkan kepercayaan diri, dan membuat kamu tidak lagi mengenal versi terbaik dari dirimu sendiri. Maka, penting membedakan mana hubungan sehat dan mana yang mulai berubah menjadi racun. Hubungan yang sehat bukan berarti selalu mulus dan bebas masalah, tapi di dalamnya selalu ada kejujuran dan saling mendengar. Kamu bisa bilang, "Aku sedih," tanpa takut disalahkan atau dihakimi. Di hubungan sehat, kamu merasa nyaman dan aman secara emosional, bukan takut salah bicara, salah gerak, atau bahkan salah perasaan. Kalian saling mendukung untuk berkembang. Dia ikut bangga ketika kamu maju, bukan menahan kamu biar tetap kecil. Hubungan sehat juga memberi ruang untuk menjadi diri sendiri. Kamu boleh punya teman, hobi, mimpi, dan batasan pribadi. Dan yang paling penting, kata tidak tetap dihormati. Tidak memaksa, tidak mengatur, tidak membuat kamu merasa bersalah. Kalau sebuah hubungan membuatmu merasa dihargai, dikuatkan, dan diterima apa adanya, itu pertanda kamu berada di tempat yang benar. Baliknya, hubungan toksik sering datang dengan diam-diam. Dia tidak selalu terlihat di awal, tetapi tumbuh perlahan dari waktu ke waktu. Perlahan-lahan, kamu mulai merasa lelah, ragu pada diri sendiri, dan lupa kapan terakhir kali kamu benar-benar bahagia dalam hubungan itu. Ada 4 hal pola toksik yang paling sering muncul. Pertama, gaslighting. Ketika kamu dibuat meragukan pikiran dan perasaan dirimu sendiri. Kemudian, ghosting. Seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan dan membiarkan kamu menggantung. Selanjutnya, love bombing. Perhatian yang luar biasa besar di awal, namun berubah menjadi kontrol. Dan terakhir, manipulasi dan pemanfaatan. Ketika seseorang hanya hadir untuk mengambil keuntungan darimu. Mengenali tanda-tanda ini adalah langkah pertama untuk melindungi hati dan diri kamu sendiri. Ketika hubungan mulai berubah menjadi toksik, pola yang paling sering muncul adalah gaslighting, di mana pola ini adalah membentuk manipulasi emosional yang membuat kamu meragukan pikiran, pengalaman, bahkan kewarasanmu sendiri. Awalnya sederhana, kamu mencoba menyampaikan rasa kecewa. Misal kamu berkata, "Aku sedih, kamu tidak balas chat semalaman." Tapi respon dari pasanganmu justru membuatmu bingung. "Ah, kamu lebay." Dan tanpa sadar, kata-kata itu mulai meresap di dalam diri. Lama-lama,
kamu mulai berpikir, mungkin benar aku yang salah. Aku harus diam saja dan aku gak boleh bikin masalah. Gaslighting bekerja perlahan tapi sangat dalam. Ia menghapus suara batinmu, membuatmu merasa tidak berhak marah, melatih untuk selalu mengalah, dan menjauhkanmu dari kenyataan yang sebenarnya kamu lihat dan kamu rasakan. Di momen ketika kamu kehilangan kepercayaan pada perasaanmu sendiri, disitulah manipulasi tertanam paling kuat. Ingat, emosi kamu valid, perasaanmu tidak harusnya dibungkam. Setelah gaslighting, pola berikutnya yang sering muncul adalah ghosting. Ghosting bukan sekedar lambat balas pesan. Ghosting adalah ketika seseorang yang tiba-tiba menghilang sepenuhnya tanpa penjelasan apapun dan meninggalkan kamu dengan 1000 pertanyaan yang tidak terjawab. Biasanya, semua terasa sangat intens di awal. Dia sering chat, lalu ingin bertemu, atau seolah tak ingin lepas dari kamu. Tapi tiba-tiba semua berhenti, pesanmu tidak dibalas, panggilanmu tidak dijawab, dan dia menghilang begitu saja seperti tidak pernah ada. Yang paling menyakitkan bukan hanya kepergiannya, tapi ketidakjelasan yang ditinggalkan. Kamu mulai bertanya, aku salah apa? Dan yang lebih buruk, kadang dia muncul lagi, seolah tidak terjadi apa-apa. Sekedar menyapa, memberi like, atau melihat story. Ini disebut orbiting, dan tujuannya hanya memastikan kamu masih berada dalam jangkauannya. Ghosting melukai perasaan dan ciptakan keraguan diri. Tapi, satu hal yang harus kamu ingat adalah hilangnya dia bukan salahmu. Dan kamu layak mendapatkan seseorang yang hadir penuh, bukan datang dan pergi sesuka hati. Berikutnya adalah pola yang paling membingungkan karena datang dalam bentuk cinta atau love bombing. Di awal, semuanya terasa sempurna. Dia memberi perhatian yang luar biasa, mengirim pesan tanpa henti, memuji kamu setiap hari, bahkan merencanakan masa depan hanya dalam hitungan minggu. Rasanya seperti kamu akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar melihat dan menghargaimu. Tapi setelah kamu terikat secara emosional, perlahan-lahan semuanya berubah. Perhatian yang dulu manis berubah menjadi tuntutan. Kamu diminta membalas cepat, tidak boleh terlalu banyak bergaul dengan teman, atau dianggap jahat jika kamu ingin sedikit menjaga jarak. Ucapan manis di awal hanyalah cara untuk mendekat, dan setelah itu kamu mulai dikontrol secara halus. Love bombing seperti menaikkan kamu ke langit hanya untuk menahankan kamu di sana sebagai tawanan. Ingat, cinta tidak mengekang. Cinta tidak memberi syarat agar kamu berhenti menjadi dirimu sendiri. Dan cinta yang membuat kehilangan kebebasan itu bukan cinta, itu perangkap. Dan pola toksik terakhir yang sering muncul adalah ketika kamu merasa dimanfaatkan. Ini terjadi saat seseorang berada dalam hidupmu bukan karena kasih sayang, tapi karena ada yang bisa dia dapatkan darimu. Bentuknya bisa sangat halus. Meminta bantuan tanpa pernah mendengarkan masalahmu. Menganggap kamu selalu siap kapanpun dia butuh, atau hanya menghubungi saat dia kesepian. Awalnya, kamu akan merasa dibutuhkan.
Tapi lama-kelamaan kamu sadar bahwa kamu hanya hadir sebagai sumber tenaga, penghibur, atau tempat sampah emosinya. Dan saat kamu meminta sedikit balasan, dia membuatmu merasa bersalah, seolah kamulah yang egois. Jika seseorang yang hadir untuk menerima dan tidak pernah memberi kembali, itu bukan hubungan. Itu adalah bentuk eksploitasi. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi pelindung sementara, ATM berjalan, atau solusi cepat bagi seseorang yang tidak menghargaimu. Hubungan saling menguatkan, bukan mengambil satu arah. Dan benang merah dari semua pola toksik mengarah pada satu titik yang sama, mengarah pada nilai dirimu. Semua perlahan-lahan meruntuhkan keyakinan kamu tentang siapa dirimu dan apa yang layak kamu terima. Banyak remaja pada akhirnya tetap bertahan, bukan karena hubungan itu sehat, tapi karena takut yang diam-diam tumbuh dalam diri. Takut sendirian, merasa tidak layak dicintai, takut kehilangan seseorang yang sudah terlanjur dekat, atau percaya bahwa tidak akan ada lagi yang mau menerima mereka. Padahal kebenarannya jauh lebih sederhana dan lebih indah dari yang kamu bayangkan. Kamu perlu ingat, kamu itu berharga. Kamu layak dicintai dengan baik. Kamu pantas untuk didengar, dihormati, dan dihargai. Dan kamu tidak perlu mengorbankan diri hanya untuk membuat seseorang berada dalam hidupmu. Self-worth berarti kamu tahu satu hal penting. Kamu pantas dicintai tanpa harus kehilangan diri sendiri. Akhirnya, hubungan bukan tentang siapa yang paling takut kehilangan. Hubungan adalah dua orang yang saling menghargai, tumbuh bersama, dan tidak saling menjatuhkan. Jika hubungan membuatmu lelah, bingung, atau kehilangan jati diri, keluar bukanlah bentuk menyerah, itu bentuk menyelamatkan diri. Kamu kuat, kamu berharga, dan dunia ini punya banyak orang yang bisa menghargaimu tanpa membuatmu merasa kecil. Pilih hubungan yang menumbuhkan, lindungi hatimu, dan selalu percaya kamu pantas dicintai dengan sehat. Pada masa remaja, hubungan sering terasa begitu besar dan begitu penting. Kadang kita berpikir bahwa memiliki pacar berarti semuanya sudah benar. Seakan-akan kita harus mempertahankan apapun yang kita punya, meskipun itu menyakitkan. Tapi ingat, cinta tidak boleh membuat kamu kehilangan diri sendiri. Kamu bukan pilihan cadangan, kamu bukan pelarian saat dia bosan, dan bukan seseorang yang harus terus mengalah supaya dia tetap tinggal. Kamu layak dicintai dengan baik, tanpa drama, tanpa tekanan, tanpa rasa takut. Kalau sebuah hubungan membuat kamu overthinking setiap malam, menangis diam-diam, atau merasa kecil dan tidak cukup, itu bukan tanda kamu harus berusaha lebih keras. Itu tanda kamu harus menjaga dirimu lebih kuat. Masa remaja adalah waktu terbaik untuk tumbuh, belajar, dan membangun mimpi, bukan terjebak dalam hubungan yang membuatmu berhenti menjadi diri sendiri. Kamu masih muda, hidupmu masih panjang, dan akan ada cinta yang jauh lebih sehat yang menghargai kamu apa adanya. Jaga hati, jaga diri, dan pilih hubungan yang ikut membantu kamu tumbuh, bukan yang perlahan-lahan meruntuhkan kamu. Kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari video ini, ingatlah, kebahagiaanmu lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang melukaimu. Jangan merasa malu untuk menjauh,
Jangan takut kehilangan orang yang tidak pernah benar-benar hadir, dan jangan ragu untuk memilih dirimu sendiri. Karena ketika kamu menghargai diri sendiri, kamu akan menarik orang-orang yang juga menghargaimu. Cinta yang sehat tidak membuatmu mengecil, tetapi membantu kamu menjadi versi terbaik dari dirimu. Terus tumbuh, terus belajar, dan ingat, cinta terbaik selalu dimulai dari mencintai diri sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga hati, jaga diri, dan tetap jadi kamu yang berharga.